Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo, yang masih sedia membawakan konten masalah sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan melakukan ngevlog ya, berkolab dengan ini, perkenalkan ayah saya yang bernama Abah Mulyani ya. Itu salah satu seorang pensiunan purnawirawan ya, purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ini bapak ini adalah ayah saya sekaligus sebagai guru spiritual saya yang pertama. Jadi ayah saya ini yang mengenalkan saya pertama kali tentang ilmu-ilmu gaib ya, tentang ilmu-ilmu dasar-dasar ilmu kejawen. Jadi oleh karena itu banyak yang perlu diceritakan, misteri atau pengalaman yang di luar akal ya toh, yang pernah langsung dialami oleh ayah saya ini. Yaitu salah satunya ayah saya ini pernah melakukan penugasan di Timur Timur ya. Jadi ayah saya ini selain sebagai tentara, dia juga seorang spiritual ya. Alhamdulillah pasiennya juga di seluruh Nusantara banyak. Sampai saat ini banyak yang berkunjung ya, mulai pijat saraf ataupun yang lainnya. Itu itu yang ditekuni oleh ayah saya ya. Sekarang saya akan menanyakan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang di luar akal yang pernah dialami oleh ayah saya ketika saat itu mengalami penugasan atau sedang bertugas di Timur Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak, saya mau yang pertama ini mau menanyakan Pak, menurut Bapak itu ilmu gaib itu apa benar-benar nyata Pak? Kalau menurut saya itu sangat nyata sekali. Oh gitu ya Pak. Tapi saya tidak berani berbicara kepada orang lain, kecuali orang lain itu mengetahui tentang saya. Oh gitu ya. Jadi saya tidak mau cerita pada yang lain. Terus Pak, yang maaf Pak, guru-guru Bapak itu dari mana saja kok sampai Bapak bisa menekuni ilmu ilmu tanah Jawa yang menurut Bapak itu sebagai ilmu yang sangat istimewa? Bagaimana Pak itu ceritanya Pak? Saya dulu terima dari ayah saya, almarhum ayah saya. Tadinya saya ya tidak percaya hal itu. Tapi setelah saya tugas di Timur Timur tahun 78, ayah saya itu membekali ilmu itu. Oh gitu Pak ya. Ya, ternyata di sana gitu, malam hari itu saya kan sedang masak. Padahal tidak boleh menyalakan lampu. Setelah saya masak, akhirnya di granat musuh itu sampai 4 kali itu. Saya kira Pak, granatnya sudah dibuka gitu Pak? Iya, sudah buka tapi tidak mau meletus gitu loh. Subhanallah, itu kuasa. Akhirnya pagi danton saya datang, itu tahu kalau ada granat sedang mau meledak itu kena di badan apa kena di apa Pak itu Pak? Di sarung saya. Oh, di sarung. Sampai Pak ya. Sama berapa kali itu kalau melemparnya? 4 kali granat. Oh,
4 kali. Tapi tidak ada yang meletus sama sekali. Subhanallah. Itulah Saya tidur dengan orang Bojonegoro, orang Dender namanya Supardi, sekarang masih orangnya. Saya hidup bisa. subhanallah. Saya di batalion 503 dulunya itu. Itulah sedulur, ini menurut pengakuan ayah saya itu ilmu warisan dari leluhur, yaitu ilmu tanah Jawa itu memang dahsyat. Pernah diuji cobakan di penugasan Timur-Timur, saudaraku. Itu menurut ayah saya pernah dilempar granat sampai 4 kali, bayangkan. Itu tidak ada satupun granat itu meletus. Padahal Pak, ini tanya lagi, padahal itu granat itu kekuatannya gimana Pak? Terangkan kekuatannya. Apabila dia meletus 5 detik, radius 8 kilo membunuh. Subhanallah. 35 meter melukai gitu. Ternyata tidak bisa meletus. Ya, seperti itu. Hebat itu. Kalau kena tank bisa ya Pak, bisa meledak ya itu Pak. Hancur ya Pak. Ya kalau tank mungkin bisa melukai orang yang di dalam tank gitu. Tapi bukan menghancurkan. Seperti itu, granat seperti itu. Apalagi Pak yang kejadian yang yang masuk akal lagi, yang pernah dialami di penugasan Timur-Timur, apalagi pada hari berikutnya saya itu kan seolah-olah diejek sama Danton saya. Saya 2 orang rekan saya itu tidak boleh kumpul sama Danton saya, disuruh ke tempat Danki. Lah berpapasan dengan Pretirin yang memikul granat, sedang membawa granat itu senjata lengkap, ada 15 orang, sedangkan saya berdua. Hanya papasan 10 meter, musuh itu tidak bisa melihat saya. Kawan saya mau menembak, saya tekan, tidak boleh menembak, biar nanti kalau dia sudah di bawah baru dia kasih tembakan, dia akan lari gitu. Gini guys, itu ternyata gini, selain itu ilmu Jawa itu atas izin Allah itu diberikan kekebalan, selain itu ilmu Jawa ya, musuh tidak bisa melihat. Musuh itu tidak bisa melihat meskipun jaraknya cuma 10 meter, dan itu rombongan musuh kata ayah saya banyak ya, 15 orang. 15 orang semua pakai senjata berat. Jadi kalau nanti aku ketahuan itu langsung mungkin sudah saya tidak punya ayah lagi, tapi karena karomah ataupun kesaktian dari ilmu Jawa yang pernah dialami ayah saya, ternyata dengan izin Allah musuh tidak bisa melihat. Subhanallah. Ini memang kejadian yang sangat luar biasa. Apalagi coba tanyakan lagi, saya ulas lagi, apalagi yaitu waktu itu Danton saya kan tidak suka saya bersama 2 orang itu. Akhirnya saya disuruh ke depan. Gitu. Berjalan patroli, saya yang di depan. Lah, hati saya seperti ada yang menghentikan saya, langkah saya. Saya tidak boleh lanjut. Ternyata di depan itu 10 meter itu ada Pretirin yang senjatanya sudah siap mengarah ke kita. Terus akhirnya Danton saya bilang kalau tidak berani saya antar Mas. Akhirnya silahkan Pak kalau berani. Saya mundur di belakang kayu. Setelah itu Danton sedang melangkah, digranat kepalanya. Subhanallah. Berarti helmnya itu meledak. Berarti selain kita tidak terlihat musuh, terus selain kita kebal senjata, ilmu tanah Jawa itu juga bisa mendatangkan karomah lagi guys. Mendatangkan karomah lagi, yaitu hatinya bisa tahu sesuatu yang belum terjadi. Nah ini sungguh istimewa ini. Kalau dipunyai atau dimiliki oleh bapak tentara yang sedang bertugas saat ini, mungkin ini ilmu yang sangat langka ini, karena
lengkap, kita sudah kebal, kita diberikan apa itu kebal senjata, kita diberikan hati kita lebih tajam, dan yang paling apa itu mengerikan, musuh itu loh jarak 10 meter tidak bisa melihat keberadaan kita. Subhanallah, itu karomahnya itu hebat sekali, itu salut itu ayah saya. Terus apa Pak, apa ada lagi yang mungkin? Oh, ada. Guru saya dari Malang, itu yang iya. namanya Kiai Taman itu. Itu menolong saya ketika saya kena santet itu. Iya. Malam hari, siang hari itu kelihatan gelap sekali itu. Di impus dokter tetap tidak sembuh. Akhirnya kawan saya Jahari yang dari Madura itu yang 80 mengundang Kiai Taman itu untuk mengobati saya. Ternyata saya di mantra-mantra itu langsung bisa melihat matahari saya. Iya. Nah, ini juga ya. Ini juga apa itu pemberitahuan. Ini ayah saya itu sebenarnya kangen dengan saudara seperguruannya yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Mungkin Pak Jari, jika ada keluarganya Pak Jari melihat video ini Bapak Mulyani yang satu perguruan dengan Pak Jari yang ada di Madura ya. Pak Jari itu berada di Desa Mugi, Kecamatan Mugi, Kabupaten Sampang Madura itu, Pamekasan Madura. Ya, nanti kalau ada keluarganya Pak Jari atau apa mungkin istrinya atau anaknya yang melihat konten saya ya, nanti bisa tulis di kolom komentar, karena ayah saya ini kehilangan jejak untuk mencarinya. Itu saudara apa itu mencari ilmu ya, dulu seperguruan ya. Pak Jari itu seperti itu. Terus ini ada lagi Pak, saya tanyakan. Dulu ketika Bapak berguru itu berapa hari berapa malam Pak untuk menempuh ilmu itu? Untuk itu menjalani itu 4 puasa 40 hari 40 malam tidak makan itu? Tidak makan, karena tidak boleh sahur dan buka hanya. Berarti pati geni itu Pak ya? Iya, 40 hari 40 malam. Jadi guys, berjalan di Gunung Bromo itu. Jadi ternyata tirakatnya itu sangat ngeri. Bukan hanya kita hafal mantranya, tapi ternyata pengalaman yang dilakukan untuk menempuh ilmu itu puasa 40 hari 40 malam terus mati geni, tanpa buka, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu berjalan ya keliling Gunung Bromo. Subhanallah. Boleh beristirahat apabila ketemu pohon yang bergetah putih seperti nongko, sukun, seperti itu. Terus gini lagi Pak, ini ada yang saya tanyakan lagi. Apakah itu ketika Bapak melakukan puasa, tidak makan, tidak tidur, itu pasti Bapak melihat mungkin sosok-sosok alam gaib atau gimana? Banyak sekali Mas. Coba ceritakan Pak ini. Banyak sekali. Pertama saya berjalan, ketemu orang di gardu itu, saya sapa, dia tidak mendengar. Saya minta izin di dekatnya, dia tidak menjawab. Itu saya tanyakan kawan saya itu kekuatan ilmunya. Gitu. Jadi gini guys, ketika ayah saya itu berjalan ya, sudah melakukan puasa itu, dia mengelilingi Gunung Bromo. Itu ayah saya ketemu orang. Nah, ketemu orang itu disapa gini, orangnya tidak tahu. Berarti orangnya juga tidak mendengar dan juga tidak melihat. Menjawab. Berarti ini posisinya antara alam gaib dan alam itu sudah nyata. Masuk itu kira-kira. Itu sudah masuk ke alam jin itu kalau tidak salah. Ngeri sekali itu. Wah. Terus lagi liwat di Abdul Rahman Saleh itu kan liwat penjagaan. Tentara, saya permisi Pak, saya numpang liwat.
dia tidak dengar, dia saya gini-gini kan matanya juga tidak melihat. Habis itu saya melanjutkan perjalanan. Jadi ilmu itu sungguh ngeri. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu itu, tirakat ilmu itu, ternyata kita sudah berpindah alam dari alam nyata masuk ke alam gaib. jin. Nah, itu karena apa? Pengalaman ayah saya ketika setiap ketemu orang, orangnya tidak bisa Disapa, melihat, tidak dengar, tidak melihat. mendengar dan tidak melihat. Ini yang menjadi aneh, ini sangat luar biasa, ini sangat istimewa dan sangat langka ilmu ini. Makanya ilmu Jawa itu sungguh sangat sungguh sangat sakti apabila kita bisa menekuni, karena ilmu Jawa itu punya karomah yang sangat luar biasa, guys. Ini seperti itu. Nah, ketemu setelah mau buka terakhir dari 40 terakhir. Itu dengan kiai saya suruh mandi dulu dan keramas. Kemudian dicamkan kopi, suruh minum. Setelah itu ditanya pengalamannya ketika berjalan 40 hari itu ketemu apa saja. Kawan saya tanya ketemu ini, ketemu itu. Saya hanya anehnya, Mbah, saya bilang gitu. Saya ketemu orang tua yang jenggotnya sudah memutih panjang gitu. Ketemu saya kok lari. Saya suruh berhenti, tidak mau. Itu maknanya apa ya kira-kira, Pak ya? Terus saya panggil-panggil, dia lari menabrak tenda saya, perasaan saya gitu. Setelah saya cerita gitu, kiai saya bilang gitu, nanti semua bisa dipakai, tapi yang paling ampuh Pak Mulyani nanti yang karena alam gaib sama sungkan pada Pak Mulyani. Jadi sebelum dimanterai dia sudah menyisik sendiri. Nah, jadi seperti itu, guys. Itu pengalaman itu yang terakhir mau istilahnya mau ariayan, mau selesai puasanya ketika menempuh 40 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Nah, itu terakhir ayah saya itu melihat orang tua yang pendek tapi berjenggot panjang. Nah, tapi yang lainnya tidak melihat apa-apa, bahkan cuman melihat sosok laki-laki saja. Ternyata kalau menurut kiai itu disokehkan lah, seperti itulah istilahnya. Itu kata kiai semua bisa dipakai. Murid-murid semua yang paling disegani. Jadi seperti itu. Jadi menurut gurunya tadi semua bisa menggunakan ilmu itu, cuman yang lebih ampuh itu orang yang sudah menemui orang tua tadi, seperti itu, guys. Ngeri sekali ini nanti akan dilanjutkan nanti ya. Mungkin cukup sekian, nanti kita bahas, Pak, di sesi yang berikutnya masih bersama Gus Yoyo di konten sejarah budaya misteri tanah Jawa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu.